Kita sebagai orang tua ya, saya pribadi merasa saya sudah berusaha kuat untuk jawab sabar. Kadang lingkungan juga mempengaruhi Ustadz, karena sebagai orang tua kami tidak menuntut lingkungan, terutama tempat tinggal kami, untuk menerima anak kami, mengasihani misalnya gitu Ustadz ya. Kami sadar Allah menitipkan hal ini bukan kami yang memilih, tapi Allah yang menghendaki. Tapi terkadang lingkungan itu tidak senyaman itu buat anak-anak Ustaz. Kadang lingkungan ataupun menyapu rata, maksudnya kan sama-sama anak-anak gitu, hanya anak-anak. Karena hal-hal yang kecil bagi mereka kan belum tentu anak-anak ini bisa sama seperti yang lain gitu. Maksud saya kadang ini untuk kebutuhan anak yang tunagrahita, tunadaksa dan tunanetra ya. Oke. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ayeuna urang tiasa hadir ngariung ngempel di ieu patempatan dina raraga silaturahmi, dina raraga tholabul ilmi. Anu mana pamugi hadirna urang dina kesempatan ayeuna sing janten kasayan, sing janten kaberkahan kami urang sadayana. Salawat wa salamna Allah pamugi tetep salalamina diwuwuhkeun kepanutan alam junjunan urang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi urang sadayana kenging syafaatul uzma pitulung ti mantenna jaga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para bapak ibu sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini sebetulnya yang mendapatkan tausiah itu adalah saya. Jadi bukan saya memberikan tausiah kepada bapak ibu, tetapi pada kesempatan enjing ayeuna teh justru abdi anu kenging tausiah bahwa di hadapan abdi ayeuna merupakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa, yang Allah berikan hal itu satu anugerah lebih daripada yang telah diberikan kepada saya. Oleh sebab itu maka izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan apa yang kami dapat pada kesempatan pagi hari ini. Di momen yang baik ini kita tentu menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan begitu sempurna. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan semua manusia itu dengan kesempurnaan, dengan sangat istimewa. Maka ini merupakan satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Termasuk adalah ketika kita diberikan anugerah seorang anak, ketika kita diberikan anugerah seorang siswa, seorang murid, itu adalah satu anugerah yang wajib bagi kita untuk disyukuri. Oleh sebab itu maka di momen ini
Ada satu makalah ataupun pendapat daripada ulama bahwa al-walad samratul fuad. Yang namanya anak itu merupakan belahan hati, belahan jiwa bagi seorang orang tuanya, dan menjadi satu investasi. Unik nggak investasi? Satu hal yang kita harapkan keuntungannya di masa yang akan datang. Kita yakin bahwa anak itu merupakan satu anugerah yang kita harapkan kita sebagai orang tuanya mendapatkan keuntungan kelak di akhirat. Itulah kenapa selain daripada anugerah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang anak itu sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang tuanya, mampu ataukah tidak mensyukuri nikmat seorang anak tadi. Kita tahu bahwa sesungguhnya anak itu merupakan satu anugerah bagi kita semuanya. Bagaimana kemudian kita mampu mensyukurinya, yang dari itulah kemudian kita akan mendapatkan keuntungan nanti kelak di akhirat dan mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih yang harus kita syukuri adalah anak-anak kita merupakan anak-anak yang istimewa. Salah satu contohnya adalah Eki ya tadi ya. Eki tadi. Saya itu orang yang berada di dalam musik Islami, seni musik Islami. Jadi tiga alat itu, atau muncak urang manaon itu teh kendang, ibu-ibu panginten kantos uninga aya nu namina terbangan dina pangaosan. Nah, tiga alat itu kalau dipecah menjadi 7 alat, dan itu tadi saudara Eki memainkannya oleh satu orang, kudu nama kutujuhan. Ini merupakan satu hal yang luar biasa, satu hal yang istimewa Allah berikan kepada kita. Sampai kemudian di dalam satu hadis disebutkan, ini untuk motivasi bagi kita semuanya. In aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Sesungguhnya kelak paling banyaknya penghuni surga itu adalah orang-orang yang seperti Aeki tadi. Orang-orang yang seperti Aeki, seperti Ananda siapa tadi yang nyanyi? Regi. Dan mudah-mudahan ketika mereka semuanya tergolong menjadi orang-orang yang ahli surga, kita sebagai orang tuanya, kita sebagai gurunya juga mendapatkan kesempatan yang sama menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap hadirnya saya pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan keberkahan dari Bapak, keberkahan dari Ibu, keberkahan dari guru-guru di sini. Saya tentu menyadari bahwa menjadi orang tua seperti Bapak Ibu itu merupakan satu hal yang istimewa. Menjadi seorang guru seperti Bapak Ibu juga menjadi seorang guru yang istimewa, yang mungkin pahalanya, bukan mungkin, pasti pahalanya lebih besar daripada sekedar seorang penceramah seperti saya yang harus berbicara di hadapan ratusan orang. Jadi pahala yang Allah berikan kepada Bapak, Ibu, orang tua, guru, itu lebih besar daripada seorang ustadz seperti saya yang berbicara di hadapan ratusan orang. Ya, dan insya Allah dari pahala yang besar inilah kemudian menghadirkan satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa orang yang dikasih sayangi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang diberikan ujian kehidupan yang luar biasa beratnya. Betul atau tidak? Leres atau henteu? Halo? Hoyong dipikannya aku Allah? Ternyata kasih sayang Allah, kanyaahna Allah itu diberikan kepada orang yang diberikan ujian hidup yang paling berat di muka bumi ini. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan kekasih Allah. Tetapi apakah ujian hidupnya ringan? Tidak. Kita tahu bahwa di antara sekian banyak nabi, ada nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Siapa sajakah itu? Satu, ada Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua ada Nabi, kurang ngurut helanya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian anu katiluna nyaida Nabi Musa. Anu kaopatna nyaita Nabi
Isa, dan yang kelima yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 nabi ini adalah nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Kenapa? Kok kemudian 5 nabi ini mendapatkan gelar yang istimewa, mendapatkan gelar kehormatan di antara sekian banyak nabi yang ratusan ribu itu banyaknya? Sebab ujian yang diberikan oleh Allah lebih berat daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lainnya. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling berat ujiannya di muka bumi ini. Oleh sebab itu maka nabi-nabi itu adalah nabi yang mendapatkan gelar kehormatan, bahkan mendapatkan tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga adanya anugerah anak-anak kita ini mengantarkan kita itu juga mendapatkan gelar yang istimewa, gelar yang terhormat, mengantarkan kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya ini mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya bahwa saya ikut berbahagia, saya ikut terharu, dan pada saat ini justru malah saya yang sebetulnya mendapatkan tausiah yang sangat berharga dengan apa yang kita saksikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, atau Pak Ustaz, terus masih ada tausiah paling berkenan hari ini. Ibu-ibu pilih yang boleh maus kalau saya pakai, tapi orang tadinya. Maka di misalkan buat mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ketika dari Tarasnya, alhamdulillah, abdi sebagai seorang ibu, anu berulang kali kebutuhan khusus. Umahnya, hoyong nanti ikhlasnya itu memang ada awal gitu ya. Di mana masih ikhlas nanti, tapi sok ayah yang ganjil gitu tas. Hoyongan orang kali anu mah nyabaranana gitu teras. Apakah abdi dosa sebagai orang tua bila mana? Mau namanya bahasa Sundanya nyarek gitu. Nyarek. Dosa yang mau tapi rara sama dan nyarek teh sami gitu sama orang kali misalnya sampai no iana. Apakah secara berlebihan atau di kumaha? Terus kayak memberi kalau sendiri oke. Apakah barangkali anu berkebutuhan khususnya kan calon surga ya? Insya Allah gitu mudah-mudahan. Apakah nanti orang tua tiasa nuturkan orang kali, tapi sedangkan di masa iana makarin ilmu sareng ieu teh ada kirang gitu Pak Ustaz tah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lihat itu belum tentu yang semestinya. Setiap manusia itu siapapun pasti memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Tidak ada manusia itu yang baik terus, dan tidak ada manusia itu yang buruk terus. Tidak ada manusia itu yang punya kelebihan tanpa kekurangan. Dan tidak ada satupun manusia yang kekurangan tanpa memiliki kelebihan. Seringkali kita melihat seseorang yang menurut kita itu buruk, tetapi justru malah itu merupakan satu kebaikan. Seringkali kita melihat sesuatu yang menurut kita kekurangan, tetapi justru itu merupakan satu kelebihan. Sebagai gambaran, mungkin kita melihat orang itu memiliki kekurangan. Mohon maaf, misalnya ada orang atau anak-anak kita yang tunanetra tidak bisa melihat. Apakah itu merupakan satu kekurangan? Halo? Bukankah justru ketika orang diberikan anugerah bisa melihat, tetapi ketika dia tidak mampu mengarahkan penglihatannya kepada sesuatu yang baik, itu justru merupakan satu kekurangan. Sedangkan mereka yang tidak bisa melihat justru merupakan satu kebaikan,
karena Allah jaga pandangannya dari sesuatu yang buruk. Kita lihat bahwa di negeri seberang sana ada seorang anak yang tidak bisa melihat, tetapi justru malah kemudian dia itu bisa menghafalkan Quran. Apakah karena matanya? Tidak. Justru Allah kuatkan, Allah tajamkan inderanya yang lain. Justru malah kemudian gurunya mampu belajar kepada si anaknya tadi. Sampai gurunya itu mengatakan, kalau aku itu sedang galau, kalau aku itu sedang sedih, sedang gelisah, justru aku mendatangi muridku yang tidak bisa melihat itu. Yang dari situlah kemudian muncul rasa malu di dalam diriku. Malu kenapa? Aku diberikan mata oleh Allah, bisa melihat tulisan-tulisan Al-Quran, tetapi kok kenapa kemudian aku justru malah malas untuk membaca Al-Quran, sedangkan dia tidak diberikan anugerah untuk bisa melihat, justru malah bisa menghafalkan Al-Quran. Sekali lagi, kekurangan itu belum tentu merupakan kekurangan yang hakiki, tetapi justru malah bentuk kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mohon maaf, mungkin saja tidak memiliki tangan. Apakah itu merupakan satu kekurangan? Halo? Tidak. Justru malah bisa menjadi satu kelebihan. Karena apa? Belum tentu kita yang memiliki tangan yang lengkap ini mampu mengarahkan tangan ini untuk diarahkan kepada hal-hal yang baik. Tetapi mereka yang tidak memiliki tangan, justru malah Allah jaga sesuatu yang buruk itu dari dia. Itulah kenapa Nabi SAW, kalau kita yakin terhadap kata-kata Nabi, di dalam hadis sahihnya disebutkan, tadi saya sempat menyebutkan, inna aksaro ahlil jannah, kata Nabi. Nabi mengatakan ini dengan mata yang berbinar, berkaca-kaca, dengan penuh semangat, inna aksaro ahlil jannah, sesungguhnya ahli surga yang paling banyak itu kelak al-bulhu, ialah orang-orang yang meminjam bahasa ibu tadi, anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang luar biasa. Yang dari situlah kemudian kita tahu bahwa ketika kita bersinggungan dengan orang yang istimewa, akan ikut istimewa. Ketika kita bersinggungan dengan orang yang ahli surga, akan ikut insya Allah menjadi ahli surga. Itulah kenapa tadi saya sampaikan kepada ibu, justru yang mendapatkan tausiah pada hari ini adalah saya. Justru ibu telah memberikan tausiah kepada saya. Bapak telah memberikan tausiah kepada saya. Guru-guru telah memberikan tausiah kepada saya tentang betapa luar biasa sabarnya Bapak Ibu. Allah anugerahkan kesabaran yang luar biasa. Kita harus bangga. Ibu-ibu itu harus lebih bangga daripada saya. Sebab apa? Sebab kesabaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu merupakan kesabaran yang sudah pada tahap ulul azmi tadi. Apa sih ulul azmi itu? Kesabaran yang ekstra, bukan hanya sekedar sabar biasa, tetapi kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang istimewa, yang kemudian menghadirkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun misalnya tadi, kita harus senang diberikan anugerah anak yang sebetulnya menurut saya itu bukanlah kekurangan, tetapi justru malah keistimewaan. Justru kita itu harus marah kepada diri kita yang belum mampu bersabar, belum mampu baik menghadapi mereka semuanya. Tetapi yakinilah, bagaimanapun usaha kita di dalam mendampingi, membimbing anak-anak kita, sekemampuan kita, yakinilah bahwa itu merupakan salah satu cara Allah itu memberikan perhatiannya kepada kita. Allah nyaah ka urang sadayana. Insya Allah urang oge bakal lebet surga na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu pangitan ibu. Ya. Manawi aya nu sanesna. Ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sebagai orang tua yang punya anak istimewa,
saya meminta sedikit masukan maupun tips Ustaz, apakah zikir yang baik yang bisa kita amalkan sebagai orang tua? Karena terkadang kita sebagai orang tua ya, saya pribadi merasa saya sudah berusaha kuat untuk coba sabar. Kadang lingkungan juga mempengaruhi Ustaz. Karena sebagai orang tua kami tidak menuntut lingkungan, terutama tempat tinggal kami, untuk menerima anak kami, mengasihani misalnya gitu Ustaz ya. Kami sadar Allah menitipkan hal ini bukan kami yang memilih, tapi Allah yang menghendaki. Tapi terkadang lingkungan itu tidak senyaman itu buat anak-anak Ustaz. Kadang lingkungan ataupun menyapu rata, maksudnya kan sama-sama anak-anak gitu, hanya anak-anak. Karena hal-hal yang kecil bagi mereka kan belum tentu anak-anak ini bisa sama seperti yang lain gitu. Maksud saya kadang bagaimana caranya kita sebagai orang tua pada akhirnya harus menguatkan diri sendiri sebelum kita keluar, bahwa kita tuh sebagai orang tua punya Allah. Allah yang memberikan gitu. Nah, jadi zikir apa, amalan apa yang sebaiknya supaya bisa kita sebagai orang tua semakin kuat gitu, bahwa anak-anak ini adalah membawa anugerah untuk kami benar-benar, walaupun masyarakat tidak semuanya menerima Ustaz, karena masih ada yang menyepelekan, kadang masih ada yang berpikiran lain tentang anak-anak ini. Tapi sebagai orang tua kami harus menyiapkan diri, itu harus menguatkan diri. Di dalam diri manusia itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada jasmani, kemudian yang kedua ada ruhani. Tadi yang ditanyakan oleh ibu adalah bagaimana cara kita menguatkan ruhani, ya, menguatkan batinia, menguatkan hati kita, supaya ketika hati kita kuat, bagaimanapun ujian, bagaimanapun keadaan akan bisa dilalui dengan tegar. Itu mungkin ya. Saya akan gambarkan satu gambaran atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya tentang bagaimana cara kita menguatkan ruhani. Ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 24, 25, 26, 27, 4 ayat Allah sampaikan di surat Ibrahim juz 13. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Saya akan singkatnya saja, bahwa ruhani itu ada dua. Ada ruhani yang mati, ada ruhani yang hidup. Ada ruhani yang mati, ada ruhani yang hidup. Allah gambarkan ruhani kita itu seperti pohon. Pohon juga sama. Ada pohon yang hidup, ada pohon yang mati. Disebutkan bahwa pohon yang hidup itu adalah pohon yang mampu menghasilkan buah. Sedangkan pohon yang mati adalah pohon yang tidak menghasilkan buah. Buah itu apa sih? Kemanfaatan. Buah itu apa sih? Simbol daripada kemanfaatan, simbol daripada kesehatan, simbol daripada kekuatan. Bahwa orang ketika ruhaninya hidup seperti pohon yang hidup, dia mampu tetap menghasilkan kebaikan, dia tetap mampu menghasilkan kemanfaatan meskipun di tengah-tengah cobaan yang ada. Itulah kekuatan yang namanya ruhani. Kenapa Allah gambarkan ruhani kita itu seperti pohon? Ibu tahu pohon? Ada yang namanya pohon pisang. Ketika sudah sampai pada masa panen, bagaimana cara kita memanen pisang tersebut? Carana kumaha? Dikadek, dipotong. Dikadek, dipotong itu menyakiti pohon atau membahagiakan pohon? Halo? Lamun urang ngadek tangkal cau, ketika bade manen cau, ngadek tangkal cau teh nyeri atau ngabungahkeun? Ngabungahkeun. Pilih aya nu bade dikadek di dieu. Aku ngadek ngabungahkeun.
nyeri. Leres gitu? Leres gitu? Tetapi masihan teu buahna ka urang. Sok sanaos eta tangkal cau dinyeri ku urang tapi masihan teu buahna. Masihan. Kita tahu pohon mangga. Bagaimana cara memanen pohon mangga itu? Buah mangga itu? Kiraku dikade. Diterekelan ku urang. Naik, ditaekan ku urang. Tah, naik tangkal teh nyeri atau ngabungah? Lah, apa naik tangkal teh berarti kan nincak tangkal. Nyeri atau ngabungahkeun? Aya nu nyarios ngabungahkeun deui. Pilih bade ditincak ku abdi di dieu. Ditincak ku urang. Lajeng tos dugi dipayuneun buahna, dicepeng buahna teh dikumahakeun? Dipurilitkeun. Tah, dipurilitkeun, dipulintir sapertos kitu. Nyeri atau ngabungahkeun? Aya nu nyarios ngabungahkeun? Nyeri, sepakat urang, nyeri. Mohon. Tapi masihan teu buahna ka urang. Masihan buahna. Atau secara simpelna, lamun aya tangkal anu buahan, pan sok dibaledog ku urang. Oh, di api-api nutara wae. Nya. Sapalihna urang sok aya nu ngabaledog. Ya, nyeri atawa henteu ngabaledog. Nyeri atau ngabungahkeun? Nyeri. Terus gitu? Terus. Tapi masihan teu buahna? Masihan. Ya. Ulah ngemut halal jeung haram heula. Eta mah umpamana. Perumpamaan. Lihatlah bagaimana indahnya Allah mengumpamakan ruhani seseorang. Ya. Ruhani seseorang itu ketika kuat, ketika hidup, bagaimanapun situasi kondisinya, bagaimanapun lingkungannya, dia tetap bisa menghasilkan kebaikan. Dia bisa berbuat kebaikan. Dia bisa menyebarkan kebaikan. Sok sanaos dinyeri. Sok sanaos dinyeri ku kaayaan. Sok sanaos dinyeri meskipun disakiti oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh orang sekitar kita. Tetapi ketika kita mampu menghidupkan rohani, maka tetap akan menghasilkan kebaikan. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan rohani? Maka pertanyaan ini akan saya analogikan. Kumaha carana urang ngahirupkeun tangkal? Halo. Kumaha carana urang teh ngarawat ngahirupkeun tangkal? Disiram, dipupuk. Leres gitu, digemuknya. Mana nu langkung penting? Disiram, dicebor atau digemuk? Ah cek saha tong sadayana. Ngemut heula sok ngemut heula. Aya tangkal dicebor hungkul teu dipupukan. Janten. Aya tangkal digemuk hungkul tapi sama sekali teu diciram teu dibere cai ku urang. Sehingga apa yang penting? Disiram atau dipupuk? Pupuk itu bukan untuk menyehatkan, bukan untuk menghidupkan, tetapi untuk mempercepat pertumbuhan. Karena apa? Di tanah kita itu ada unsur-unsur yang terdapat di dalam pupuk. Jadi cukup dicebor ke hirup kaditu. Nah, leres. Mana nu langkung penting dicebor atau dipupuk? Ari nyebor ngangge naon? Cebor ngangge cai. Cai di dalam agama Islam kalau diumpamakan bentuk-bentuk ibadah itu lir ibarat cai. Salat nu dilaksanakeun ibarat sebatkeun atuh ibu cai kitu da teh hese nyebutkeun cai. Salat teh ibarat ngaos Quran ibarat, sholawat ibarat
cai, semakin seueur cai, semakin berkesempatan bagi kita untuk menyiram ruhani diri kita. Kalau tadi disebutkan oleh istilah ibu, yaitu memperbanyak zikir. Apa saja yang harus kita perbanyak untuk menguatkan rohani kita? Zikir. Apa saja macam zikir? Bade dicatat ya. Hiji, kalimat thayyibah. Tong dicatat diapalkeun we. Hiji kalimat thayyibah. Anu kaduana ngaos Quran. Kalimat thayyibah disebut zikir di Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian yang kedua membaca Al-Qur'an. Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Qur'an disebut sebagai zikir oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 2. Cakap 2 bade ditambihan deui. Oh tambihan deui siap. 3. Cicing heula atuh ari teu nyaho mah salat. Yang ketiga ada Allah sebutkan zikir itu, salat itu adalah zikir. Surat Toha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya ketika kita salat berarti kita sedang berzikir. 3 tah. Teraskeun? Ya mangagawekeun berarti. Anu kaopat, yang keempat, apa yang harus kita perbanyak untuk menguatkan rohani kita, untuk menguatkan hati kita? Yang keempat, sholawat. Surat Al-Ahzab ayat 40 sampai 48. Mungkin kita bertanya, kan sholawat itu kepada Nabi, kenapa kok disebut zikir? Karena setiap kalimat sholawat pasti diawali dengan kalimat betul atau tidak? Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelum menyebutkan Nabi Muhammad, terlebih dahulu kita menyebutkan sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, yaitu Allah, sholli ala Muhammad. Artinya ketika kita bersolawat, berarti kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekap, opat, bonus atau hiji deui. Bonus hiji deui ya, nu disebut zikir. Surat Ibrahim ayat yang ke-5. Kumpulan seperti ini, majelis perkumpulan seperti ini, pengajian, silaturahmi, itu disebut juga sebagai zikir. Cakap pangitan 5-nya, wihadei hiji kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Perbanyak itu. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Abdi tak acan tiasa ngaos Quran, masih awon keneh ngaos Quran, wios daripada henteu. Gitu ya. Kumaha lamun lepat, abdi kan ketika ya ustad nyarios, ketika orang ngucap ke ngaos Quran tetapi lepat, naon? Tajwidna engke lepat, maknana engke dosa. Henteu. Ya, cek saha? Cek abdi. Ya, anu nyarios ieu teh sarjana Quran. Ya. Maka entong dugikeun ka urang sieun lepat. Ya, siap? 2. Nu katiluna salat. Anu kaopatna sholawat. Anu kalimana majelis taklim, majelis zikir lah gitu. Insya Allah sedikit demi sedikit Allah akan sehatkan, Allah akan hidupkan rohani kita. Yang dari situlah kemudian kita mampu menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan. Itu pangitan Ibu, pertarusannya cekap. Ya. Anu ini, Bapak Ibu, berarti haruskan bisa mati. Kami pembacaan harinya. Mangga Bu, malam-malam Bu. Ibu badai? Mangga. Tadi manggilnya. Ustaz Rios.
Sawiya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, ya tadi bener curhat. Dia curhatnya sangat dalam. Kayak ini Pak, ada para anak ada yang mikir gitu. Saya sebagai orang tua yang punya anak di sini Pak, iya deh gini, ibu mau punya anak kayak gitu, sedangkan anak sama ibu masa lalu. Nah, bagaimana saya menerima kata-kata itu? Ngeri Pak. Maaf untuk menguatkan saya, menegakkan saya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Bu iya. Oh, walis. Walis. Oh, Kalau Mamah Dede harusnya curhat dong mah gitu. Ima curhat dong tadi teh kedah nama. Ya. Pertama tadi kalau melihat merunut ya apa yang telah kita diskusikan hari ini, kita kuatkan rohani kita. Karena kalau tadi saya sampaikan, kalau rohani kuat seperti pohon tadi, pohon yang hidup, maka bagaimana wae ge dinyanyerina, bade kumaha wae dinyanyerina, boh eta ku cariosan ataupun oleh perbuatan, tetap bisa menghasilkan kebaikan. Asal rohanina itu, rohanina perkuat dulu, ya. Allah itu di dalam menumbuhkan sesuatu, di dalam menciptakan sesuatu tidak ada yang seling, daya. Tetapi stylenya Allah di dalam merubah sesuatu, di dalam merubah seseorang. Dalam hal ini menguatkan rohani kita tidak serta-merta akan langsung kuat rohani kita, tetapi sedikit demi sedikit seiring berjalan dengan banyaknya zikir dari lisan kita, maka akan semakin kuat hati kita, akan semakin kuat rohani kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idfa billati hiya ahsan. Apapun perbuatan orang yang buruk itu, apapun ucapan orang yang buruk itu, maka anjuran Islam mengajarkan kepada kita untuk membalasnya dengan balasan yang baik. Karena masalah itu ada dalam kehidupan kita, tiada lain adalah untuk membedakan mana orang yang baik, mana orang yang baik mah yang buruk atau ibu. Mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Ucapan orang yang buruk itu masalah atau bukan? Masalah. Ketika Allah berikan masalah itu kepada kita, sejatinya adalah untuk membedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Kalau ada orang itu berkata buruk kepada kita, lalu kita balas dengan balasan kata-kata yang buruk, berarti dua orang ini sama-sama buruk. Kalau ada orang yang menghina, kita balas dengan hinaan yang sama, berarti dua orang ini sama-sama hina. Kalau ada orang merendahkan, kita pun balas dengan merendahkan, berarti dua orang ini sama-sama rendah. Oleh sebab itu maka bedakan, posisikan diri kita menjadi orang yang baik. Kalau ada orang yang buruk kepada kita, usahakan kita balas dengan kebaikan. Berarti orang yang berkata buruk merupakan orang yang buruk, orang yang membalas dengan kebaikan merupakan orang yang baik. Tetapi di dalam membalas kebaikan itu tentu sulit kalau kita belum bisa tadi menumbuhkan ruhani. Itulah kenapa nomor satunya adalah perkuat dulu rohani kita. Hidupkan dulu rohani kita. Kalau dari para rekan-rekan dari Pakuwon nanti akan menyampaikan secara jasmani, maka saya fokusnya yaitu adalah rohani. Kalau jasmani itu dalam kerangka imunisasi, kalau rohani imanisasi. Jadi dua hal ini penting. Jasmani membutuhkan imunisasi, sedangkan rohani membutuhkan imanisasi. Di dalam kita membalas kebaikan tadi, tentu dibutuhkan imanisasi untuk menghidupkan rohani kita. Itu Bang Intan Ibu.
dan unamina masalah mah pasti aya wae. Ya, tentu masing-masing dari kita, tetapi kita harus tahu bahwa Allah berikan masalah kita itu tujuannya adalah baik. Salah satunya tadi adalah untuk membedakan kita itu orang yang baik ataukah bukan. Dilihat dari bagaimana cara membalasnya. Ya, sudah dipahami gitu? Ya, bilih badai lebih mendalam deui aya WA nangke. Ibu beri buat itu masih ada sesuatu. Ibu cakap baru tapi motor tadi. Sekarang. Oh, oke. Oh, etanya. Oke. Saya sengaja tidak menyebutkan tentang karma. Karena di dalam agama Islam itu tidak dikenal yang namanya karma. Ya, tidak ada yang namanya kita itu karmanya tidak. Ya. Ya, kita yakini bahwa Allah itu maha baik kepada hambanya, siapapun itu. Sampai kemudian tadi di awal saya sebutkan, sesuatu yang buruk pun, yang terlihat buruk oleh mata kita di tengah kita itu baik kok tujuannya. Ya, adanya para penjahat, baik atau buruk? Cek urang mah buruk. Tetapi kalau kita pahami, engke polisi tugasna naon lamun eueuh penjahat. Adanya orang yang sakit, baik atau buruk? Bisa dipahami itu ya? Itu. Jadi tidak ada sebetulnya karma. Semua itu baik. Allah ciptakan ini tuh tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang buruk. Semuanya bertujuan baik. Bisa dipahami ya? Jadi semua yang ada dalam kehidupan kita sendiri, anak kita, siswa kita, ya, hatta sampai pada seseorang yang terlihat buruk sekalipun, itu baik. Saya pernah memberikan satu analogi dalam satu tempat. Mungkin ada anak kita, ya, anu dalam tanda kutip bedegong. Cek urang mah saya atau awon? Cek urang mah awon, ya. Tetapi apakah betul-betul buruk? Karena faktanya banyak sekali orang tua yang terbantu ketika memiliki budak nu bedegong. Leres atau henteu? Contohnya, kudu bere contohnya punya. Ameh paham, pun tadi nambi handai berarti. Ibu kagungan putra 2 misalnya teh, ya. Aya jalmi kagungan putra 2 lah. Anu hiji pinter, bager. Anu kadua bedegong teh. Tah putra nu kahiji nu pinter bager, da kusabab pinter jadi natek damelna teh orang Sumedang di Bandung, di Jakarta, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Da pinter, tur bager. Leres gitu? Tetapi ketika kita membutuhkan bantuan anak kita yang pintar, nu bager teh ya. Pamit tiasa sama Uwi. Tiasa henteu Uwi? Henteu. Naon alasanana? Sibuk. Tapi coba ku urang tingali budak urang nu kadua nu bedegong, dan nu bedegong mah teu dipake di mana-mana. Aya wae di imah. Leres gitu. Tetapi di masa tua kita, di masa sepuhnya kita, siapa orang yang membantu kita memenuhi kebutuhan sehari-hari? Siapa yang mengantar kita untuk periksa ke rumah sakit Pakuwon? Siapa yang mengantar kita untuk hadir di acara hajatan? Kalau bukan budak anu bedegong tadi. Betul atau tidak? Sekali lagi, singkirkan pikiran negatif di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada semuanya itu yang buruk, tidak ada semua yang negatif. Apalagi karma. No. Tama tukang bakso itu. Bakso Solo. Yes, ya. Jadi dengan sahabat ya kan? Jadi Korma mah aya. Mau ayam misalnya. Halo ya, Ibu. Cekap. Ibu mau tari naros, biasa kapan juga? Ayah hadiah ke rumah sakit.
Helm Bu. Selamat datang sana kami. Sorry. Enggak, ada. Ya, berkenan memberikan Ustaz aja. Siapa Ustaz? Enggak. Helm. Mangga Ibu. Atun. Sami-sami mangga. Ibu mangga. Mugi-mugi manfaat. Kaget. Oke. Ibu setelahnya kalau Ibu dari itu saya pakai masih ada tips mau zikirnya. Ya, ya, Mohon. macam-macam. Zikir, mohon. 5 Bu, 5 sebab namanya Bu tadi Bu susu pakai. Jadi kalimat thayyibah tah katilo dua opat naon. Ayo Bu, coba tenang Bu. Ibu, mana? Nu kali ini kalimat thayyibah kedua. Baca Al-Quran, Ya, ketiga. sholat, Betul. salawat, Ya, kelima. istighfar. Iya. Biasa. Ayo Bu. Enggak Ustaz. Mangga Ibu. Ya, kita perlu Bu. Ustaz di tengah. Di tengah. Ada. Ya, dua-dua. Bonus ya nomor WA-nya. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير موطئ أثره المشفع